warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa belajar walaupun lewat online. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kita kali ini, materi yang kita pelajari adalah jiwa lebih tenang dengan banyak bersujud. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini materi yang kita bahas yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak bersujud. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran serta diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan ketentuan dan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, mengetahui hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi yang pertama yaitu pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. A. Pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah berdasarkan syariat Islam. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat kenikmatan dan kesenangan atau karena terhindar dari bahaya kesusahan. Pengertian sujud sahwi. Dalam bahasa Arab, kata sahwi berarti lupa. Dengan demikian, sujud sahwi berarti sujud yang dilakukan karena lupa membaca bacaan tertentu atau lupa mengerjakan gerakan tertentu dalam sholat. Untuk selanjutnya yaitu pengertian sujud tilawah. Tilawah dalam bahasa Arab berarti membaca. Sujud tilawah artinya sujud karena membaca bacaan tertentu dari ayat-ayat Al-Quran. B. Ketentuan dan cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ketentuan atau tata cara sujud syukur. Yang pertama, niat, yaitu berniat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud satu kali lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji kepujaan Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Ketentuan dan cara sujud sahwi. Setelah membaca tahiyat akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir. Di dalam sujud membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha Suci Zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Yang ketiga, sujud dan membaca bacaan sujud sahwi kembali. Yang keempat, duduk kembali dan memberi salam. Yang kelima, untuk makmum wajib mengikuti imam. 3. Ketentuan dan cara sujud tilawah. Sujud tilawah ada dua macam. Yang pertama yaitu sujud yang dapat dilakukan di dalam sholat. Dan yang kedua, sujud tilawah yang dapat dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Pada saat membaca ayat-ayat sajadah, disunahkan untuk berniat melakukan sujud untuk tilawah, mengucapkan takbir, kemudian melakukan sujud sekali dan membaca doa sujud tilawah. Kemudian berdiri kembali dan melanjutkan bacaan ayat tersebut untuk melanjutkan sholatnya sampai salam. C. Hikmah melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Untuk hikmah sujud syukur. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud syukur ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kita mensyukurinya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat itu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu menyerukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, maka nikmatku sesungguhnya akan sangat pedih. Hikmah sujud sahwi. Hikmah melakukan sujud sahwi di dalam sholat adalah: yang pertama, kita menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh sombong dan angkuh. Kedua, selanjutnya, orang yang salah, kilap, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah. Ketiga, ketika kita lupa dalam sholat, kita segera melakukan sujud sahwi. Demikian juga dalam praktek kehidupan di luar sholat. Kalau kita berbuat salah maupun kilap, harus segera mungkin membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Yang terakhir yaitu hikmah sujud tilawah, yang yaitu dijauhkan dari godaan setan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila manusia membaca ayat sajadah kemudian ia sujud, menghindarilah setan, dan ia menangis seraya berkata, celaka anak cucu Adam disuruh bersujud, lantas bersujud bagi mereka adalah surga. Hikmah selanjutnya yaitu lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang terakhir, hikmah dari sujud tilawah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya bisa kalian lihat materi secara lengkap di buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 8 halaman 50. Dan untuk penilaian pada pagi hari ini yaitu silakan lihat latihan halaman 55 sampai 56. Di situ dikerjakan, nanti dikumpul melalui WhatsApp yang sudah Ibu bagikan. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.